Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome to Institut Agama Islam Uluya Mojokerto. Pada semester ini kita akan belajar bahasa Inggris 1 bersama saya Hari Prastio. Let me introduce myself. My name is Hari Prastio. I am from Jombang but now I live in Mojokerto, Kutorejo. I got my scholar degree from Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Then I got my master degree from Universitas Islam Malang. Then I got and now I take my doctorate degree at Universitas Negeri Makassar. In S1, I took English department, and S2 and S3 I took Education English department. Baik, perkenalkan, nama saya adalah Hari Prastio. Saya berasal dari Jombang dan saat ini saya tinggal di Kutorejo, Mojokerto. Pendidikan S1 saya dapatkan dari Universitas Islam Negeri Malang. S2 saya dapatkan dari Universitas Islam Malang, dan S3 saat ini saya mengambil S3 di Universitas Negeri Makassar. S1 saya mengambil sastra Inggris, S2 dan S3 saya mengambil pendidikan bahasa Inggris. Baik, saya kira itu cukup perkenalan dari saya, dan materi kita hari ini adalah Introductions of Basic English for College Students. Jadi materi kita hari ini adalah pengenalan bahasa Inggris dasar untuk mahasiswa yang ada di perguruan tinggi. Karena ini masih dasar, jadi jangan khawatir untuk teman-teman mahasiswa tidak bisa bahasa Inggris. Kita belajar mulai dari nol ya. Baik, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Pada hari ini kita akan belajar tentang power of speech. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis kata yang di dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai power of speech. Power of speech ini kalau di dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai jenis-jenis kata. Kalau di bahasa Arab misalnya ada kalimat fi'il, kalimat huruf, kalimat isim. Dan kalau di dalam bahasa Inggris jenis-jenis kata itu kita sebut sebagai power of speech. Kalau di bahasa Indonesia misalnya ada jenis-jenis kata, misalnya kata benda, kata kerja, kata sifat, dan lain sebagainya. Di bahasa Inggris juga sama akan ada seperti itu, dan semua jenis kata yang ada di dalam bahasa Inggris itu ada 8. Jadi jenis kata di dalam bahasa Inggris ada berapa? Ada 8. Nah, 8 kata itu kemudian dibuat akronim. 8 jenis kata itu dibuat akronim yang kita sebut dengan akronim Pancavip. Nah, Pancavip ini kalau dihitung hurufnya ada 8. Nah, ini adalah singkatan atau akronim dari jenis-jenis kata yang ada di dalam bahasa Inggris. Baik, kita masuk ke jenis kata yang pertama, teman-teman. Jenis kata yang pertama di dalam bahasa Inggris adalah pronoun. Dibacanya pronoun. Pronoun yang artinya adalah kata ganti. Ya, pronoun ini artinya kata ganti. Contohnya adalah they yang artinya mereka, we artinya kita atau kami, I artinya saya, you artinya kamu, he artinya dia laki-laki, she artinya dia perempuan, it ini atau itu untuk benda. Selanjutnya adalah jenis kata yang kedua, yaitu adjective. Jenis kata yang kedua, yang adjective ini kita sebut sebagai kata sifat, teman-teman ya. Kata sifat. Kata sifat ini contohnya adalah beautiful yang artinya cantik atau indah, handsome yang artinya ganteng, clean artinya bersih, dirty artinya kotor, big artinya besar, small artinya kecil. Ini adalah jenis kata yang kedua. Jenis kata yang ketiga adalah noun, yaitu kata benda, noun. Kalau yang pertama tadi pronoun, yang kedua adalah adjective, dan yang ketiga adalah noun, yaitu kata benda. Yang ketiga ini adalah kata benda dengan contoh misalnya table, meja, chair, kursi, book, buku. Itu adalah beberapa contoh jenis kata benda. Selanjutnya, jenis kata yang keempat adalah conjunction. Nah, conjunction ini adalah kata hubung, teman-teman. Conjunction ini adalah kata
hubung. Baik, kita lingkari dulu. Jenis kata yang keempat adalah conjunction, kata hubung. Kata hubung itu adalah kata yang menghubungkan antara satu kata dengan kata yang lain. Kata yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Contoh kata hubung and, or. Itu adalah dua contoh kata penghubung yang ada di dalam bahasa Inggris. Selanjutnya jenis kata yang kelima adalah adverb. Adverb ini adalah kata keterangan. Kata keterangan dibagi menjadi dua, yaitu keterangan tempat dan keterangan waktu. Keterangan tempat misalnya here, yang artinya di sini, there, yang artinya di sana, now, yang artinya sekarang, tomorrow, yang artinya besok, and yesterday, yang artinya kemarin. Itu jenis kata yang kelima. Lalu jenis kata yang keenam adalah verb. Verb ini adalah kata kerja, kata yang menunjukkan pekerjaan. Contoh mulut, pekerjaannya berbicara, bahasa Inggrisnya speak. Telinga, pekerjaannya mendengarkan, bahasa Inggrisnya listen. Mata, pekerjaannya membaca, read. Tangan, pekerjaannya menulis, bahasa Inggrisnya write. Speak, listen, read, and write adalah contoh-contoh dari kata kerja atau di dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai verb. Selanjutnya jenis kata yang ketujuh adalah interjection. Interjection adalah kata seru. Contoh dari kata seru adalah seperti sapaan itu. Hi, hello. Itu adalah contoh dari kata seru. Dan yang kedelapan adalah preposition. Ini salah tulis ya, kok 7 lagi. Harusnya ke-8, yaitu preposition, kata depan. In, on, at, yang artinya di dalam, di atas, atau di saja. Nah, itulah jenis-jenis kata yang ada di bahasa Inggris. Kita lihat kata depannya. Pronoun awalnya adalah P, adjective awalnya adalah A. Kita lihat P, awalnya adalah P, adjective awalnya adalah A, noun awalnya adalah N, conjunction awalnya adalah C, adverb awalnya A, verb awalnya V, interjection awalnya I, dan preposition awalnya P. Jika disingkat, ke-8 itu akan menjadi pancavib. Nah, akronimnya adalah pancavib. Oleh karena itu, untuk memudah mengingatnya, maka pancavib inilah yang kemudian kita sebut sebagai power of speech yang ada di bahasa Inggris. Selanjutnya kita akan membahas tentang pronoun. Pronoun ini adalah kata ganti, teman-teman. Di dalam bahasa Inggris, pronoun itu ada yang sebagai subjek, ada pronoun sebagai objek. Pronoun sebagai subjek itu contohnya saya makan. Saya itu adalah pronoun, tapi posisinya sebagai subjek. Kalau saya membantu kamu, saya di sini posisinya sebagai subjek, kamu posisinya sebagai objek. Contoh lagi, saya mengunjungi kamu. Saya di sini sebagai subjek, kamu sebagai objek. Kamu mengunjungi saya. Kalau dibalik, kamu mengunjungi saya. Kamu posisinya sebagai subjek, saya sebagai objek. Itu adalah posisi perbedaan antara pronoun sebagai subjek dan pronoun sebagai objek. Contoh, saya bantu kamu. Yang atas ini, saya ini sebagai subjek, sedangkan yang bawah, kamu ini sebagai objek. Intinya adalah yang di depan itu sebagai subjek, yang di belakang adalah sebagai objek. Nah, pronoun sebagai subjek, walaupun sama-sama artinya mereka, kalau sebagai subjek they, kalau sebagai objek them. Artinya sama-sama mereka. Kalau sebagai subjek they, kalau sebagai objek them. Contoh lagi, pronoun sebagai subjek we, sebagai objek us, yang artinya kita atau kami. Selanjutnya, pronoun yang sebagai subjek I, sebagai objek me, yang artinya saya atau aku. Pronoun yang selanjutnya sebagai subjek maupun sebagai objek sama, yaitu you. Baik sebagai subjek you, sebagai objek juga tetap you.
Selanjutnya, pronoun yang selanjutnya adalah sebagai subjek he, sebagai objek him. Dan pronoun yang selanjutnya sebagai subjek she, sebagai objek her. Inilah yang kita sebut sebagai pronoun as subject and pronoun as object. Misalnya kalau dalam bahasa Inggris saya membantu kamu. Membantu bahasa Inggrisnya adalah help. Saya membantu kamu, saya sebagai subjek I, kamu sebagai objek you. Berarti kalau saya membantu kamu, I help you. Selanjutnya, kalau dibalik, kamu membantu saya, kamu sebagai subjek you, membantu help, saya sebagai objek me. Berarti kalau kamu membantu saya, you help me. Selanjutnya, contoh lagi. Mereka membantu kita. Mereka sebagai subjek they, membantu help, kita sebagai objek us. Mereka membantu kita, they help us. Contoh lagi, kita membantu mereka. Kita sebagai subjek we, membantu help, mereka sebagai objek them. Kita membantu mereka, we help them. Jadi walaupun sama-sama artinya mereka, kalau kita mau berbicara bahasa Inggris, kita harus menentukan mereka ini posisinya sebagai subjek atau sebagai objek. Kalau mereka sebagai subjek, bahasa Inggrisnya adalah they. Kalau mereka posisinya sebagai objek, bahasa Inggrisnya adalah them. Dan seterusnya seperti itu. Itulah jenis-jenis pronoun yang kita sampaikan, yang kita pelajari di dalam bahasa Inggris. Jadi pada hari ini, pada part 1 ini, untuk Power of Speech part 1, kita telah mempelajari pancavip dan juga pronoun.